Yang pertama, single linked list. Yang kedua, double linked list. Yang ketiga, itu circular linked list. Dan yang terakhir adalah circular double linked list. Intinya yang empat ini itu menggabungkan dari ketiga konsep. Pada single linked list, itu pada dasarnya terdiri dari satu node. Satu node ini ada dua bagian. Yang pertama ada data atau semacam nilai yang ditampung, sama pointer next. Itu untuk penunjuk kotak yang berikutnya. Untuk membedakan mana awalan dari sebuah link list, kita tandain kotak yang pertama ini sebagai head. Head itu merupakan awalan link list atau kepalanya. Terus ada juga yang namanya tail atau ekor. Ini untuk menunjukkan akhiran dari link list. Nah, dari dua bagian ini tadi, ini memang sudah diterapkan pada semua link list. Jadi pada single, double, circular link list, sama circular double link list, itu semuanya pakai head sama tail. Buat membedakan mana awalan sama mana yang akhiran. Untuk membedakan kapan link list itu berakhir, tandain next-nya ini menjadi nilai yang kosong atau nol. Dari sini apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanya? Sudah jelas Bang. Oke. Nah, konsep yang kedua itu double link list. Struktur dasarnya itu ada satu node
Dia punya 3 bagian. Yang tengah ini untuk data atau nilai yang ditampung. Terus yang bagian kiri ini itu pointer previous atau penunjuk ke kotak yang sebelumnya. Dan untuk bagian yang kanan ini itu pointer next atau penunjuk ke kotak yang berikutnya. Jadi, cara menghubungkan antara satu kotak dengan kotak lain, demonstrasinya kurang lebih seperti ini. Ini ada data, ada previews, terus ini next. Nah, penghubungnya itu dua arah, kayak mutualan IG. Bedanya, dengan dua arah ini, kita bisa maju atau mundur dari satu kotak ke kotak berikutnya. Tentunya di sini juga ada head sama tail ya. Sama untuk menandain list, kalau list itu berhenti adalah pakai null. Nah, kenapa nolnya ada dua? Itu karena double linked list ini punya dua arah, depan, belakang. Atau kalau dalam perspektif kita ini, kiri sama kanan. Dari sini apakah sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Ini saya mau konfirmasi konsep dasarnya dulu, nanti operasinya nanti aja. Terus masuk ke sirkular. Circular linked list itu sama dengan linked list biasa. Nah, bedanya itu dia akan menunjuk ke awalannya lagi. Jadi kalau misalnya ada satu node, kan ini ada next. Nah, si next ini bakal nunjuk ke dirinya sendiri. Itu untuk khusus satu node, satu kotak. Tapi gimana kalau kasusnya dua kotak?
Dan cara menghubungannya kayak single link list. Nextnya ke kotak berikutnya. Bedanya di ujung next ini bakal ngarah ke awalannya lagi. Nah, cara nentuin awalan sama akhiran dari link list itu kita pakai tanda, label, atau kasih nama. Awalan berarti head, akhiran berarti tail. Gitu. Karena circular link list satu masalah adalah dia akan menyambung terus menerus. Kayak rantai, kalung, itu kan nggak putus tuh. Dari sini apakah sudah jelas untuk circular link list? Oke, nice. Terus untuk yang terakhir, double circular link list. Konsepnya kayak double link list, ada previous, ada data, dan ada next. Hubungannya itu dua arah. Dan untuk next yang terakhir, itu nunjuk ke kotak awalan. Nah, untuk yang previous ini, itu nunjuk ke akhiran. Jadinya kurang lebih seperti ini. Dari sini apakah sudah jelas konsepnya? Oke. Sekarang beralih ke pengoperasian link list. Supaya lebih gampang, pakai yang single aja dulu. Jadi operasi link list ini bisa di-generalisir atau diumumkan dalam bentuk growth. Apa itu growth? Itu singkatan dari create, read, update, delete. Nah, konsep ini itu sering dipakai untuk manajemen basis data. Nah, dalam grid ini ada 3 macam. Ada namanya push front. Ini pakai bahasa saya sendiri. Itu artinya kita tambahkan dari depan atau dorong ke depan. Pushback, tambahkan dari belakang atau dorong dari belakang.
sama insert add. Add ini maksudnya kita akan meletakkan kotak itu di indeks keberapa, lokasinya yang mana. Kalau read ini get by index sama get by value. Bedanya get index dengan get value, kalau get index kita cari nilai berdasarkan indeks. Kalau get value, kita dapatkan apakah value itu ada di dalam link list tersebut. Misalnya, dalam link list itu ada nilai 10, 20, 30. Kalau misalnya kita panggil fungsi get value, value-nya itu anggap aja 20, berarti 20-nya ada dong. Nah, itu bisa dianggap true. Ini namanya fungsi boolean. Boolean. Jangan dianggap itu. Jangan dianggap ini ya. Kalau update ini, update berdasarkan indeks aja. Jadi inputnya itu ada dua. Ada indeks sama value. Indeks dan value. Jadi dalam fungsi update ini, kita carikan indeks mana yang mau diupdate, sekaligus nilai apa yang mau diganti. Misalnya dari 20 ke 50, 50 ke 5, dan seterusnya. Kalau delete ini, itu kebalikan dari create tadi. Nah, kan ada push front, push back, sama insert add. Kalau si delete, ini ada pop, pop front, bukannya di bawah scope itu ya, bukan. Pop front ini, itu artinya kita hapus elemen yang paling depan. Terus ada pop back, hapus elemen dari belakang, sama delete add. Kita hapus kotak itu berdasarkan indeks. Jadi pada dasarnya ada 4, cuman cabangnya itu lumayan banyak. Jadi satu cabang bisa jadi 3 anakan gitu. Apakah dari sini sudah mulai bisa dipahami? Oke, jadi langsung fokus ke fungsi create. Ini pada bagian push front. Jadi anggap aja ada satu node atau satu kotak, lalu kita tambahkan kotak yang baru, tapi posisinya dari depan. Nanti dia bakal nambahnya dari sini. Setelah itu, temukan nextnya ke yang kotak lama. Jadi ada 2 kotak.
Oh ya, sebagai tambahan, kan secara default ada head atau tail. Nanti ini juga diupdate. Ada logiknya sendiri. Kan di kotak lama itu kan ada head. Kalau misalnya ditambahin dari depan, berarti headnya diganti ke yang baru dong. Nah, ini diganti. Ini yang baru. Dari sini sudah mulai dipahami? Oke. Sama mas dan dari paham orang mungkin nggak tahu terus front after. Oh ya, sebagai tambahan, push front itu bisa dikatakan insert first kayak di perkuliahan supaya lebih nyambung aja. Lalu ada create untuk pushback atau insert plus. Nah, cara nambahnya itu berkebalikan dari push front tadi. Kalau yang kotak baru itu ada di awal, kalau yang ini kotak barunya ada di akhir. Asumsikan ada satu kotak dan mau nambah satu kotak lagi yang baru. Buat kotak baru di sini. Lalu hubungkan. Nah, ini juga bisa ditambah atribut tail. Itu. Oh ya, ada kasus khusus juga. Kalau ada struktur data English yang cuma satu kotak, eh, ini bisa pegang dua label sekaligus, head dan tail. Jadi kepala sama ekornya, awalan sama akhirannya bergantung sama satu kotak ini. Ini untuk buat sebagai tambahan aja. Apakah dari pushback ini ada yang perlu ditanyakan? Oke, berarti aman. Lalu untuk create yang terakhir, itu ada insert add. Asumsikan ada dua kotak, biar lebih memudahkan aja. Karena insert add ini memperhatikan indeks, berarti yang kotak satu ini indeksnya 0. Kalau kotak yang kedua, berarti indeksnya 1. Nah, masalahnya ada satu kotak baru yang mau masuk ke indeks 1. Jadi gimana caranya?
Di kotak lama ini kan indeks 1 udah ada nih, tinggal digeser ke kanan. Jadi kayak geser bangku gitu. Bang, geser bang gitu. Nah, konsep ini sama-sama berlaku di linguist ini. Yang kotak baru indeks 1 dan yang kotak lama ini jadi indeks 2. Awalnya kan tadi gini. Nah, diperbaruin tuh hubungannya. Jadi kayak gini gitu. Mungkin insert ini agak cukup tricky ya untuk gimana cara menghubunginnya. Coba saya jelaskan ulang. Awalnya kan ada satu hubungan kayak gini, dari 0 ke 1 awalnya ya. Nah, setelah ada kotak baru, hubungannya ini putus. Karena ada orang ketiga. Kotak yang pertama ini berhubungan dengan kotak yang kedua, dan yang kotak kedua ini berhubungan ke kotak yang ketiga. Jadilah cinta segitiga. Begitu maksudnya. Cinta segitiga itu memang tricky, soalnya sembunyi-sembunyi. Percayalah. Dari konsep yang agak ruwet ini, apakah bisa dipahamin? Oke, nice. Karena create sudah selesai semua, sekarang bagian read. Ini read by index. Jadi supaya lebih mudah, pakai 2 kotak aja. Kotak pertama ditandain indeks 0, kotak yang kedua ditandain indeks 1. Kita bakal baca berdasarkan indeks, misalnya indeks pertama. Jadi program akan menjelajah dari kotak yang pertama, kotak kedua, sampai kotak ke N. Intinya harus cari sampai nemu. Kalau misalnya ketemu, nanti dia bakal bilang ketemu, true, atau sejenisnya. 1. Nah, tapi kalau ada kasus lain, indeksnya tidak ditemukan, dia bakal bilang false, nggak ada, nggak ditemukan, gitu. Jadi dari metode read ini, read by index, apakah bisa dipahami? Oke, mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa sih ini ada penghubungnya gitu? Sebenarnya gunanya buat apa? Nah, gunanya penghubungnya ini supaya pas kita iterasi atau enumerasi, kalau dalam matematika diskret kan ada himpunan, dienumerasikan kan, itu disebutin semua, misalnya angka-angkanya. Nah, penghubungnya dari sini. Kalau tanpa ada hubungan ini, kita nggak akan tahu dia itu siapa, gitu.
Terus ada namanya read by value. Asumsikan ada 2 kotak lagi, tapi bedanya kita cari berdasarkan nilai yang disimpan. Bisa kotak pertama itu bernilai 10, kotak kedua bernilai 20. Jadi kalau program meminta mencari nilai 10, dia bakal nemu di kotak pertama 10. Tapi kalau misalnya dimintain 19 juta, itu nggak ada. Nanti programnya bilang nggak ada, bohong, false. Nah, dari kedua read ini ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang belum jelas apa sih read ini? Oke, sekarang bagian update. Kotak pertama indeks 0, kotak kedua indeks 1. Misal kita meminta di indeks 1 update nilainya jadi 20. Nah, nanti algoritmanya bakal mencari indeks 1 kayak gini. Indeks 1 isi 20. Nah, jadinya yang data kosong atau data lain diganti jadi datanya 20. Kayak gini. Tapi apa jadinya kalau misalnya indeks tidak ditemukan? Ya tidak perlu diubah. Tidak perlu diubah. Kenapa tidak perlu diubah? Karena yang dicari juga nggak ada. Apa yang mau diubah? Kayak gitu. Dari update ini apakah sudah jelas? Oke. Sekarang yang bagian delete. Ini kebalikan dari create tadi, yang tadinya nambah, sekarang malah dihapus. Next. Kita hapus depannya, tapi
hapus hubungannya dulu. Setelah hapus hubungannya, baru kita hapus kotaknya. Jadinya kotak ini single dong. Karena dia sudah tidak ada. Apakah dari dilihat ini ada yang mau ditanyakan? Oke, sepertinya cukup jelas. Kalau pakai codingan nanti, karena itu paling repot. Jujur. Kalau misalnya codingannya duluan, ya kita mau pahamin apa? Makanya belajarin konsepnya dulu. Nanti ada kok. Tenang aja. Terus terang, saya juga bukan orang yang jago ngoding. Saya juga gampang lupa, sama kayak kalian. Makanya saya sering pecut AI. Tak apa, saya hanya manusia biasa. Makan nasi. Namanya juga orang Indonesia ya, makan nasi kan. Tadi pop front sudah, sekarang bagian pop back. Asumsikan ada 2 kotak di sini. Pop back berarti kita hapus dari belakang. Sebelum itu hapus hubungannya dulu, baru kotaknya. Akhirnya jadi satu. Dari konsep delete pop front sama delete pop back, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup jelas. Mungkin sekarang udah saatnya untuk bagian codingan. Bentar. Ini sambil di breakdown juga. Nah, ini contoh kodenya. Luar biasa panjang. Ini ada sampai 259. Tapi tak apa, tak jelasin satu persatu. Jadi awalannya itu kita buat struktur datanya tersebut, buat struktur datanya dulu, pakai struct node. Dari struct node ini, bentar. Oke, aman. Dari struct node ini, kita punya 2 atribut. Ada int data, anggap aja datanya itu bilangan bulat.
Dan yang atribut kedua adalah pointer ke node berikutnya. Setelah itu, definisikan struct dari linked list. Jadi ada bagian head tadi, ada bagian tail. Size itu kardinalitasnya ya, kardinalitas himpunan. Jadi kalau misalnya jumlahnya ada dua, berarti size-nya itu ada dua. Konstruktor ini itu cuman inisialisasi aja, kayak head itu null pointer atau head itu kosong dulu, tailnya itu kosong dulu, dan size-nya atau kardinalitasnya itu nol, gitu aja. Ini bisa di skip. Sekarang fokus ke create, menambah data. Menambah data di awal list, pakai fungsi void push from. Kenapa pakai void? Karena kita hanya mengoperasikan dan tidak mengembalikan nilai. Dengan parameternya itu adalah integer value. Jadi sesuai sama data, kan bertipe integer loh. Integer itu bilangan bulat, jadi harus sesuai. Kalau misalnya kasusnya itu char, dia nggak akan mau bisa, karena nggak cocok. Jadi kita definisikan node baru dulu. Mana ya? Nah, ini. Jadi node pointer, new node atau node baru. Jadi si node baru itu adalah termasuk pointer. Terus ada kata kunci new. New itu kita buat objek baru atau sesuatu yang baru atau kotak baru, yaitu node atau kotak tadi yang berisi data tadi, value, sama apa ini, head. Pointer ke node. Nah, nanti di new node-nya ini menjadi head atau awalannya. Jadi misalnya ada satu kotak begini. Ini awalannya head. Nah, ada satu kotak lagi. Nah, nanti yang head di kotak yang lama akan digantikan dengan yang baru. Jadi yang halaman dihapus, diganti ke yang baru. Jadi headnya ada di kotak baru. Begitu. Jadi gimana penentuan untuk headnya, untuk awalannya? Oke. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk notnya belum boleh. Ini cuma kebanyakan bahasa. Oke. Terus ada tail. Jika tailnya itu kosong atau akhirnya itu belum ada, maka kaitkan akhirannya itu ke node yang baru. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu kalau misalnya belum ada node atau kotak, kita buatkan satu kotak. Nah, satu kotak ini memegang head sama tail sekaligus. Kayak gitu. Apakah ada jelas? Karena kan ini baru satu kotak nih. Berarti satu kotak itu bergantung sama awalan dan akhiran. Ya, semoga masih bisa dipahami lah. Terus size-nya nambah satu. Size-nya ini adalah jumlah kotak yang ada ya. Jadi kotaknya itu nambah satu. Kardinalitasnya nambah satu. Untuk bagian menambah data di akhir, pakai pushback dengan apa ini? Bang, untuk pushback itu sama dengan insert first kan? Iya, itu sebenarnya sama.
cuman beda nama. Karena beda nama ini, beda pemahaman juga. Saya lebih terbiasa pakai push front, tapi masih dipahamin lah ya. Mana ya tadi? Menambah data di akhir list. Kalau misalnya pushback, jika head itu kosong, berarti kita tambahkan node baru. Push front ini anggap aja nambah node baru atau kotak yang baru. Terus ada return. Apa maksudnya? Kenapa ada void ada return? Return pada void itu sebagai rem tangan. Kalau misalnya nggak ada return ini, dia bakal kebablasan eksekusi yang bawah-bawah ini. Gitu. Dengan adanya return, ininya nggak akan kebablasan. Gitu. Jadi contohnya kayak tadi, awalnya link listnya itu kosong, terus kita tambahin satu kotak itu dari belakang, anggap aja begitu. Nah, karena satu kotak ini berarti awalan dan akhiran juga dong, karena hanya satu yang berawal dan yang berakhir. Beda kasusnya kalau ada dua kotak. Nah, si mereka ini bakal bisa karena sudah punya takdirnya masing-masing, sudah punya tempatnya masing-masing. Jadi head ada di yang kotak pertama, tail itu ada di kotak yang kedua. Nah, jadinya begini. Apakah sampai sini udah bisa dipahamin? Saya coba jelaskan perlahan mungkin ya, karena saya juga sedikit bingung. Nanti kodenya di-share lah. Udah jelas kok. Nah, di insert add ini kita masukkan di posisi tertentu atau di indeks tertentu. Nah, tapi di algoritma ini pakai kondisi pembatalannya dulu. Jadi ada kondisi yang membuat dia salah. Jadi yang salah itu diutamakan. Misalnya, jika posisi kurang dari 0, nah logikanya di dalam array itu mustahil tidak ada namanya indeks -1, -2, dan seterusnya. Atau jika posisi lebih dari ukurannya. Maksudnya gimana? Misal punya 5 anggota, terus mau nempatin anggota ke-6, tapi udah maksimal tuh. Nggak bisa. Kayak gitu. Nanti bakal tampilkan error ini. Error posisi tidak valid untuk insert atau pemasukan data. Lalu fungsi akan dianggap selesai dari sini. No debat. Jika posisinya 0, berarti push front. Berarti indeks ke 0 kan indeks paling depan. Nah, dorong dari depan pakai push front ini. Else if, jika posisi sama dengan size, berarti kalau misalnya ada 5 elemen, berarti indeksnya kan keempat tuh. Jika posisinya itu indeks kelima, maka tambahkan dari belakang. Contoh, ya agak rumit sih. Ada 1, 2, 3. Ini nanti dulu. Misalnya ada kasus mau nambahin kotak baru di posisi indeks kedua.
Apakah bisa? Bisa, kita tambahin aja dari belakang. Ini. Loh, kenapa bisa gitu? Awalannya gimana? Jadi gini, kardinalitas kardinalitas dari linked list ini itu kan ada dua. Berarti kalau indeks itu kardinalitas min 1. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Karena maksimal indeksnya kan 1. Loh, kenapa bisa kardinalitas kurang 1? Karena indeks itu berawal dari 0. Kalau kardinalitas itu berawal dari 1. Makanya indeks itu adalah kardinalitas dikurangin 1. Makanya 2 dikurang 1 sama dengan 1. Tapi jika ada kasus indeks itu menyamai kardinalitas, berarti indeksnya itu kedua, kardinalitas itu 2, maka kita tambahkan dari belakang sini. Ini indeks kedua. Nah, dari konsep ini apakah ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas? Oke. Nah, untuk di else ini, traversal hingga node sebelum posisi target. Jadi kita berawal dari head atau awalannya itu titik startnya, terus kita traversal sampai ke indeks yang diinginkan, misalnya indeks ke-1, kedua, atau ketiga. Nah, nanti buat node baru, terus yang kotak yang sekarang ditunjuk, itu ngehubungin ke kotak yang baru. Setelah itu size-nya nambah 1 atau kardinalitasnya nambah 1 karena ada kotak baru yang masuk. Contoh, indeks 0, indeks 1. Misal ada kotak baru yang mau nempatin indeks ke-1, maka indeks yang ke-0 ini akan menghubungkan ke indeks kotak yang baru dan ditandai dengan indeks ke-1, dan yang kotak lama ini jadi indeks kedua. Kurang lebih penjelasannya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, sepertinya tidak ada. Terus bagian read membaca data, mengambil nilai pada indeks tertentu. Integer get, berarti fungsi ini akan mengembalikan nilai integer atau bilangan bulat. Dengan nama get, argumennya, parameternya atau inputnya adalah indeks itu. Ini const ini artinya nilainya dijamin tetap. Ini biarkan saja. Jika indeksnya kurang dari 0 atau indeksnya melebihi dari kardinalitas, melebihi atau sama dengan kardinalitas, maka indeksnya di luar jangkauan atau indeks out of bounds. Maka dia akan mereturn negatif 1. Nah, negatif 1 umumnya pada C++ adalah nilai untuk pertanda error. Asumsikan data validnya itu tidak negatif. Nah, dari sini algoritma ini akan traversal, akan membaca indeks sampai ke indeks yang diinginkan, membaca kotak sampai ke indeks yang diinginkan. Ya. Lalu ada fungsi int find. Int berarti sudah dijamin mengembalikan bilangan bulat atau integer. Find ini kita cari berdasarkan data yang disimpan. Berarti start dari head dulu, atau kita mulai dari awalannya dulu, dari kepalanya dulu, sampai ujung links itu sendiri, sampai tailnya atau akhirannya. Nah, ada kondisi di sini. Jika data sama dengan value, artinya jika ada data yang sama dengan nilai yang kita cari, maka return index atau kembalikan indeksnya. Jadi ada kebalikannya nih. Kalau misalnya kita baca indeks, berarti kita dapetin nilainya. Kalau kita baca nilainya, berarti kita dapetin indeksnya. Kalau misalnya tidak ditemukan, berarti negatif 1, seperti tadi. Lalu mau update, mengubah data, mengubah nilai pada indeks tertentu. Jadi jika indeksnya kurang dari 0 atau indeksnya melebihi atau sama dengan kardinalitasnya, maka indeksnya di luar jangkauan. Di luar jangkauan untuk update. Maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu menghindari error juga sih. Nanti akan traversal dari awal sampai akhir. Nanti di kotak yang posisinya pas atau posisinya ditemukan, perbarui nilai di dalamnya. Tuh. Terus bagian delete ini menghapus data dari awal list. Oh, ini fungsi untuk menghapus. Jika head-nya itu kosong, berarti listnya kosong. Jadi asumsikan gini. Ada satu kotak yang nandain head, tapi dalam suatu kejadian head ini dihapus. Berarti head sama dengan kosong atau 0 itu. Berarti kalau misalnya awalannya kosong, artinya tidak ada untuk mengawali. Tidak ada yang mengawali. Gimana kalau mau mengawali, tapi tidak ada apa-apa di situ. Nah, makanya logikanya seperti itu.
Karena list kosong tidak bisa dihapus. Nah, terus apa yang bisa dihapus? Apakah kekosongan itu sendiri? Gitu. Not them head. Oh, ini buat pointer not temporary head. Itu artinya kita ambil head ini sebagai variabel temporary atau sementara. Lalu di head next berarti anggap aja kotak yang kedua itu perbaruin headnya. Jadi gini, awalnya head itu ada di kotak pertama. Tapi karena kotak ini mau dihapus, maka kotak ini akan mencari penggantinya, yaitu kotak yang selanjutnya. Maka gelar head ini akan diwariskan ke kotak yang berikutnya. Karena tak lama lagi dia akan tiada. Kurang lebih seperti itu. Ada kondisi khusus di sini. Jika kepalanya kosong, berarti ekornya juga kosong. Lalu kardinalitasnya dikurang 1. Lalu pada menghapus data dari akhir list, void public. Jika headnya itu kosong, berarti listnya sudah dipastikan kosong, tidak bisa dihapus. Tapi jika tinggal sisa satu kotak, bisa pakai pop frontnya ini. Jadi gunakan fungsi yang udah ada gitu. Lalu return. Nah, nanti popback ini dia traversal hingga node kedua terakhir. Jadi misalnya gini, ya lebih jelas. Jadi program akan traversal hingga ke akhir. Nah, di akhirnya ini akan menemukan yang kotak yang sebelumnya dari sini. Nanti gelar tel ini akan diberikan ke kotak yang sebelumnya. Karena gelarnya dipindahkan, berarti yang ini dihapus. Kurang lebih penjelasannya seperti itu.
Lalu untuk delete add, menghapus data pada indeks tertentu. Jika indeksnya kurang dari 0 atau indeksnya lebih dari sama dengan kardinalitasnya, berarti indeksnya di luar jangkauan. Jika indeksnya sama dengan 0, berarti yang paling depannya sendiri, maka tinggal pop frontnya aja. Tapi jika indeks sama dengan size min 1 atau kardinalitas min 1, atau dengan kata lain indeks di paling akhir, maka hapus paling belakang, copy. Nah, selain itu, kita akan melakukan eksekusi untuk menghapus not tertentu. Ini ada utility fungsi bantuan, ini hanya fungsi tambahan saja, tidak perlu dihafalin. Ini ada contoh penggunaannya. Dalam fungsi ntmain ini, kita buat objek baru, namanya linked list, mylist, maaf. Maaf, sepertinya ada gangguan. Sorry, bentar ya, itu suaranya Improatus. Improatus. Yang manuk. benar-benar jahil. Air AOV lepas loh ya. Udah, lanjut. Harus sampai kelar ini. Jadi ada fungsi create, read, update, delete. Nah, di sini ada full spec dengan elemen 10, elemen 20, 5, dan insert 2 di indeks 2 bernilai 15. Jadi dalam mylist ini akses metodenya yaitu pushback, pushfront, insert add, sama display ini untuk tampilkan. Sama ini untuk membaca, update untuk baru ini lagi indeks tertentu, ada delete juga. Untuk eksekusinya dicoba ya. Ini eksekusinya sekali jalan, jadi tidak ada input yang terlibat. Jadi untuk penjelasan metodenya, untuk single link list seperti itu. Kalau untuk double sama sirkular itu mirip-mirip, cuman cara penyambungannya aja yang beda. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena ini sudah sampai akhir. Oke, sepertinya sudah cukup untuk hari ini. Terima kasih. Oh iya, nanti kode sama coretannya ini bakal dibagiin ya.